Di sisi lain, ketika tim Akademi Tiando sedang meremehkan tim yang akan mereka hadapi nantinya, Guru Qin Ming tiba-tiba memasuki ruangan dan meminta mereka untuk tidak meremehkan musuh. Meskipun lawan mereka hanya berada di lencana raw besi, namun dengan track record tim 7 Monster Strike, Arena Raw Kota Suoto tanpa terduga memberikan mereka lencana perak. Bahkan tim 7 Monster Strike juga telah berhasil mengalahkan tim petarung hebat. Qin Ming juga meminta mereka untuk mewaspadai ketua tim, serta Master Pagoda Harta Karun, terlebih lagi tipe kontrol musuh. Meskipun hanya memiliki raw pelindung rumput biru perak, namun menurut analisanya, dia adalah kunci dari tim 7 Monster Strike. Yang terakhir, Qin Ming meminta mereka untuk tidak terlalu melukai lawan, terutama Du Guyan. Jika tim musuh terkena racun miliknya, dia harus langsung mengobati mereka setelah pertandingan selesai. Untuk alasannya, Qin Ming akan memberitahunya setelah pertandingan berakhir. Singkat cerita, pertandingan antara tim 7 Monster Strike melawan tim Akademi Tiando akhirnya resmi dimulai. 就有请双方队员上场，欢迎大家来到索托大斗魂场。 Dijelaskan, arena yang akan mereka gunakan berada di pusat kota Soto, merupakan arena roh terbesar, memiliki panjang sekitar 70 meter, dan bisa menampung sekitar 20.000 penonton. Banyak patung kuno di tempat ini untuk menghormati jasa para pahlawan. Sebelum pertandingan dimulai, juri mengatakan jika salah satu pihak mengakui kalah ataupun jatuh dari arena, maka pertandingan akan dinyatakan selesai. Kemudian dia meminta mereka untuk menunjukkan raw pelindung masing-masing. Di awal pertandingan, kedua tim sama-sama merilis kemampuan areka mereka masing-masing untuk memberikan tekanan ke anggota tim lawan. Namun sayang, dikarenakan adanya perbedaan raw pelindung, aura intimidasi milik Dai Mubai berhasil ditekan oleh Yu Tianheng yang memiliki raw pelindung naga geledek biru. Bahkan ketika dia mencoba untuk mengambil inisiatif menyerang, hal tersebut mampu dengan mudah diblokir oleh dua kembar kura-kura. Untungnya, ketika Yu Tianheng mencoba melakukan serangan balik ke arah Dai Mubai, Tang San bertindak cepat menariknya dengan rumput biru perak. Meskipun pada dasarnya serangan Yu Tianheng meleset, namun dampak dari petir Yudora sedikit menimbulkan kepanikan, sehingga tim 7 Monster Strike kali ini mengambil inisiatif untuk menyerang secara serentak. Menyadari jika inti dari tim tersebut adalah Tang San sesuai dengan perkataan Guru Qin Ming, Yu Tianheng lantas mengambil inisiatif untuk menjatuhkan Tang San terlebih dahulu. Namun sayangnya, tindakannya tersebut justru membuatnya masuk ke dalam rencana jebakan Tang San, yang mengakibatkan Yu Tianheng terkepung oleh tim 7 Monster Strike. Nah, diketahui, hal itu ternyata sudah direncanakan oleh Tang San. Dikarenakan Yu Tianheng berasal dari sekte naga petir biru, dia pasti sangat percaya diri dengan kekuatannya. Sehingga Tang San berniat memanfaatkan hal itu untuk memancingnya bergerak secara terpisah dengan rekan-rekannya dan menjatuhkannya dengan sekali serangan, sehingga bisa memecahkan konsentrasi anggota tim lainnya. Bahkan rencana Tang San tersebut
diacungi jempol oleh Grandmaster, di mana dia sengaja menjadikan Daimubai sebagai umpan dan menariknya kembali dengan rumput biru perak. Yang pasalnya, tujuan utama Tangsan adalah memancing Yu Tianheng untuk memperhatikan dirinya. Nah, hal itu juga diperjelas oleh Qin Ming, di mana dengan sifat arogan Yu Tianheng sebagai anggota dari Sekte Naga Petir Biru membuatnya melupakan kerja sama tim dan sangat percaya diri untuk menghadapi musuh seorang diri. Namun naasnya, hal itu justru membuatnya masuk ke dalam perangkap musuh. Meskipun pada dasarnya, kekuatan roh pelindung Yu Tianheng di atas roh pelindung lainnya, tapi jika dihadapkan dengan serangan bertubi-tubi, hal tersebut tetaplah tidak akan mudah. Terlebih lagi, beberapa anggota timnya tidak bisa memasuki area serangan karena dibatasi oleh api Ma Hongzhou, sehingga Yu Tianheng harus menerima nasibnya menjadi samsak tinju tim Akademi Shrek. 第一魂技妖功， 天恒根本没有阻挡小舞柔技的可能，而小舞却有七宝琉璃塔。天恒的身体状态已跌到低谷，尽管小舞的魂力要比对方低了8个等级。 Melihat Yu Tianheng digebukin, membuat Du Guyan murka, bahkan tidak memperdulikan ucapan guru Qin Ming dan menyerang tim musuh dengan racun ular miliknya. Dikatakan, racun ular giok adalah racun tak terkalahkan. Siapapun yang terkena racun tersebut akan langsung berubah menjadi cairan. Menyadari hal itu, Tangsan bergegas menarik seluruh rekan timnya untuk menjauhi asap racun. 果然是壁灵蛇毒笔，哪怕强如天恒，也不敢轻易沾染。 Siapa sangka, ketika seluruh guru terlihat mengkhawatirkan pertarungan para murid, Tangsan secara mengejutkan menggunakan beberapa bahan yang sudah dia persiapkan untuk menangkal serangan racun Du Guyan, mengandalkan sebuah arak dan kombinasi api dari Ma Hongzhou. 是酒。 Dikatakan, meskipun teknik racun Du Guyan terbilang hebat, namun jangan lupa, Tangsan berasal dari Sekte Tang, sekte yang mengandalkan racun sebagai serangan utama. Sekuat apapun racun jika berhadapan dengan Tangsan, hal itu akan percuma saja. Bahkan mereka juga tidak menyangka jika ada sebuah trik yang bisa memblokir racun Du Guyan. Di momen ini, tipe support musuh mulai bergerak dan memberikan dukungan penyembuhan kepada seluruh rekan-rekannya. Meskipun sebelumnya 7 monster Shrek berhasil menekan Yu Tianheng, namun mereka lupa adanya tipe support musuh, sehingga bisa dibilang pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. 吸收时附加效果是各属性的全部。小五，当心！ Melihat jika Xiaowu terluka, membuat seluruh anggota tim 7 monster Shrek sangatlah marah. Bahkan membuat Daimubai dan Jujing untuk pertama kalinya menggunakan teknik penyatuan roh pelindung harimau neraka. Setelah Mubai dan Jujing menyelesaikan tugas mereka, kini giliran Tangsan menunjukkan kekuatannya. Bahkan di sini dia segera menggunakan tulang roh eksternalnya untuk menyelesaikan pertarungan tersebut. Untungnya, ketika Tangsan nyaris kehilangan kendali, dia kembali mengingat perkataan Grandmaster agar tidak menimbulkan korban jiwa.
sehingga dia dengan cepat menarik kembali racun dari tubuh anggota tim Akademi Tiando dan meminta tim support musuh untuk memulihkan kondisi Xiaowu serta memastikan kemenangan tim 7 Monster Strike dalam pertandingan tersebut. 我们将不会再有瑕疵。史莱克七光火射！ Pasca kekalahan melawan tim 7 Monster Strike, seluruh tim Akademi Tiando terlihat menyerahkan diri mereka masing-masing, terutama Yu Tianheng yang sangat merasa malu karena sebagai ketua tim justru bisa-bisanya masuk ke dalam jebakan musuh. Bahkan dia meminta Qin Ming untuk memberikan hukuman kepadanya. Qin Ming mengatakan, kekalahan adalah pelajaran yang berharga, sehingga bisa membantu mereka untuk terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Di sisi lain, tim 7 Monster Strike terlihat sangatlah bahagia bisa memenangkan pertandingan tersebut. Dikarenakan para murid sudah saling mengerti arti dari sebuah tim, Master mengatakan jika latihan tahap kedua sudah selesai dan memberikan mereka waktu libur selama setengah bulan sebelum melanjutkan latihan tahap ketiga. Tidak lama di tengah percakapan, Qin Ming tiba-tiba mendatangi mereka dan langsung memberikan salam hormat kepada Flander dan Guru Zhao. Nah, ternyata Qin Ming ini adalah salah satu murid alumni Akademi Shrek, sehingga menjadi alasan kenapa Qin Ming saat itu meminta para muridnya untuk tidak melukai tim Akademi Shrek. Mengesampingkan hal tersebut, Flander lantas memperkenalkan Qin Ming dengan Grandmaster. Namun sayangnya, ketika Qin Ming memberikan hormat, Master justru menolaknya, yang seketika membuat keadaan menjadi canggung. Flander menjelaskan, jika Master adalah paman dari Yu Tianheng, murid dari Qin Ming, sehingga bisa dibilang kedudukan mereka setara. Tapi siapa sangka, mendengarkan ucapan Flander seketika membuat Master terlihat kesal. Bahkan dia menegaskan jika dirinya tidak ada hubungan lagi dengan sekte naga geledek biru. Beberapa saat kemudian, setelah Qin Ming saling berkenalan dengan para juniornya, Flander segera meminta mereka untuk menukarkan poin kemenangan dan mengambil hadiah yang telah dijanjikan oleh ketua panitia sebelumnya. Singkatnya, setelah mendapatkan sebuah kartu hitam senilai 10.000 koin emas, hasil keseluruhan pendapatan poin mereka juga sudah dihitung, di mana perhitungan poin didapatkan dari total pertarungan tim, pertarungan individu, dan 2 lawan 2. Baik Daemu Bai dan yang lainnya mendapatkan poin kurang dari 3.000, sedangkan Tang San mendapatkan poin tertinggi di atas 5.000. Pasalnya, baik dalam pertarungan tim, individu, dan duet dengan Xiaowu, Tang San tidak pernah terkalahkan, yang artinya dalam semua pertandingan, Tang San menang sebanyak 28 kali berturut-turut. Bahkan hanya dirinya saja yang mendapatkan lencana roh emas. Bisa dikatakan, saat ini Tang San adalah master yang memecahkan rekor di arena roh seluruh wilayah kerajaan Tiando. Di sisi lain, ketika seluruh tim kerajaan Tiando terlihat sempoyongan, Master tiba-tiba menghampiri mereka dan mengajak Yu Tianheng untuk berbicara empat mata. Pada awalnya, Master terlihat gembira melihat keponakannya tumbuh menjadi Master yang luar biasa. Sementara Yu Tianheng meminta Master untuk kembali ke sekte bersamanya. Pasalnya baik kakek dan ayahnya sangat merindukannya. Tapi sayang Master menolak hal tersebut. Dia juga meminta keponakannya untuk tidak berkecil hati karena kekalahannya, dan memintanya untuk menjadikan kekalahan sebagai pelajaran, serta tidak terlalu sombong dengan statusnya sebagai anggota sekte naga petir biru. Bahkan Master juga meminta Tianheng untuk menjadikan Tang San sebagai targetnya. Jika di masa depan dia bisa melampaui bakat Tang San, maka sudah dipastikan Yu Tianheng akan menjadi master terkuat di seluruh benua. Di sisi lain, Flander terlihat sedang mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangan tim 7 Monster Strike dan menyambut kedatangan Qin Ming. Nah, karena para murid sudah berjuang sangat keras selama ini, Flander berniat untuk mentraktir mereka makan malam. Pada awalnya, Qin Ming mengatakan jika dia memiliki niat untuk membawa 7 Monster Strike memasuki Akademi Tiando.
Namun sayang, dikarenakan mereka adalah murid Akademi Shrek, dia tidak berani melakukannya. Tapi tiba-tiba, Master muncul di tempat tersebut dan mengatakan, meskipun mereka murid Akademi Shrek, dia tetap bisa membawa mereka ke Akademi Tiando. Ya jelas saja ucapan Master membuat Flounder terlihat sangat kesal. Pasalnya Akademi Shrek adalah kerja kerasnya selama 20 tahun, sehingga dia menolak keras ucapan Grandmaster. Master mengatakan, setiap tahun Akademi Tiando memiliki 2 slot untuk mengikuti turnamen Master Elite. Dikarenakan Akademi Shrek bukan akademi yang sah, para murid tentu saja tidak akan bisa mengikuti turnamen tersebut. Terlebih lagi, Akademi Shrek tidak memiliki tempat khusus untuk melatih potensi para murid. Bahkan dia juga menyinggung Flounder apa tujuannya mendirikan akademi jika tidak untuk menciptakan para murid berbakat. Ya jelas saja ucapan Master tersebut membuat Flounder tidak bisa berkata apapun. Namun Master juga memiliki sebuah syarat, di mana setelah para murid bergabung dengan Akademi Tiando, akademi tersebut juga harus menerima semua guru Akademi Shrek dan tidak boleh ikut campur tangan dengan pelatihan para murid. Jika syaratnya dipenuhi, dia mengizinkan para muridnya untuk mewakili tim Akademi Tiando dalam turnamen elite nantinya. Mendengarkan hal itu, seketika membuat Flounder galau, bahkan langsung meninggalkan ruangan tersebut, kemudian disusul oleh Ma Hongjun. Beberapa saat kemudian, ketika Flounder lagi galau mikirin pinjolnya di mana-mana, Ma Hongjun mencoba menghiburnya dan membawakan sebotol anggur merah. Dia juga mengatakan untuk menjadikan Akademi Tiando sebagai batu loncatan, sehingga bisa membantu mereka untuk berlatih, dan kemudian kembali membangun Akademi Shrek dengan kekuatan baru. Ya jelas saja mendengarkan hal itu, seketika mengubah suasana hati Flounder. Keesokan harinya, mereka akhirnya kembali ke Akademi Shrek. Nah, dikarenakan 2 bulan lagi mereka akan pergi menuju Akademi Tiando, Master membebaskan mereka dari semua latihan tahap ketiga. Beberapa saat kemudian, Tang San menghampiri Rongrong untuk memastikan kerjasama mengenai senjata tersembunyi dengan Sekte Pagoda Kibau. Nah, dikarenakan hal tersebut hanya bisa diputuskan oleh ayahnya, Rongrong mengusulkan untuk membicarakan masalah tersebut ketika mereka sudah tiba di ibu kota kerajaan Tiando. Pasalnya lokasi sektenya tidak jauh dari tempat tersebut. Singkat cerita, dalam 2 bulan liburan, para murid melakukan hura-hura alias senang-senang. Sedangkan Tang San menyiapkan beberapa senjata tersembunyi untuk dia bagikan kepada rekan-rekannya. 它也会变成铁柱之王。 Singkat cerita, 2 bulan berlalu, setelah Tang San menyelesaikan sebuah senjata yang disebut Cakar Naga, dia segera membagikan senjata tersebut kepada rekan-rekannya. Nah, dikarenakan keberangkatan mereka ke Akademi Tiando sudah tiba, Flounder segera mengumpulkan seluruh murid dan bergegas pergi dengan menggunakan sosis terbang Oscar. Malam harinya, mereka tiba di sebuah tempat yang disebut Kota Sylvest. Dikarenakan para murid sudah beristirahat selama 2 bulan penuh dan tidak pernah melakukan latihan, Flounder meminta mereka untuk ikut dalam pertarungan Kota Sylvest. 也是本月以来最引人注目的对决。 Sayangnya, dikarenakan tim 7 Monster Shrek berada di lencana emas, panitia pendaftaran tidak bisa mengizinkan mereka ikut pertandingan. Pasalnya arena Kota Sylvest tidak memiliki tim level 30 yang berlencana emas. Namun jika mereka tetap ingin mengikuti pertandingan, panitia memperbolehkan mereka untuk mengikuti pertarungan bebas, di mana mereka diperbolehkan untuk menantang tim level 40. Pada awalnya, Flounder menolak hal tersebut dan beralasan jika hal itu mustahil untuk dihadapi oleh para murid.
Namun secara mengejutkan, Master justru menerima tawaran ini dan meminta panitia untuk mempertemukan timnya dengan tim level 40 yang sangat brutal. Ya jelas saja mendengarkan hal itu bikin Flander terkejut. Namun Master mengatakan jika dia memiliki sebuah rencana. Panitia mengatakan jika ada tim level 40 yang sangat kejam dan dikenal dengan sebutan Dewa Iblis telah memenangkan 31 pertandingan. Setiap lawan mereka jika tidak terluka parah pastilah meninggoy. Mengetahui hal itu, bukannya mundur, Master justru memilih tim tersebut sebagai lawan tim 7 Monster Shrek. Meskipun keputusannya tersebut terbilang sepihak, namun Master beranggapan jika hal ini akan berguna bagi mental seluruh murid di masa depan. Tidak butuh waktu lama, kabar mengenai tim 7 Monster Shrek yang menantang tim Dewa Iblis menyebar luas. Nah, dikatakan mengetahui jika tim 7 Monster Shrek masih berada di level 30 dan berani menantang tim Dewa Iblis level 40. Seluruh penonton memasang taruhan untuk kemenangan tim Dewa Iblis. Sedangkan Flander hanya seorang diri bertaruh untuk kemenangan tim 7 Monster Shrek. Tidak lama, seorang pembisnis tiba-tiba bertaruh juga untuk tim 7 Monster Shrek. Pasalnya dari pengamatannya di arena Kota Soto, dia tanpa sengaja melihat kehebatan tim 7 Monster Shrek ketika mengalahkan tim Akademi Tiando. Bahkan dia bertaruh 10.000 koin emas. Di sisi lain, sebelum memasuki arena, Master memberikan arahan kepada para murid, di mana pada pertandingan kali ini, Master mengizinkan mereka untuk menggunakan senjata rahasia milik Tangsan. Pasalnya, lawan mereka dalam pertandingan kali ini terkenal sadis. Bahkan ratusan orang terluka parah dan puluhan orang meninggoy ketika melawan tim tersebut. Sehingga Master meminta mereka untuk tidak menahan diri. 挑战他们的是史莱克七怪40级银斗魂战队。 Setelah wasit memberikan aba-aba, tim Dewa Iblis secara mengejutkan serentak langsung menyerang tim 7 Monster Shrek. Siapa sangka, pertarungan berlangsung sangatlah singkat, bahkan menewaskan seluruh anggota tim Dewa Iblis pasca terkena serangan senjata Zuge Tangsan. Jelas saja kejadian tersebut menjadi pukulan besar bagi anggota tim 7 Monster Shrek. Meskipun mereka berhasil memenangkan pertarungan, namun kejadian ini adalah pertama kalinya mereka membunuh manusia. Tidak berselang lama, ketika tim 7 Monster Shrek sedang meratapi perbuatan mereka, Master tiba-tiba menghampiri mereka dan mengatakan, sebagai Master Roh, kejadian tersebut bukanlah sebuah pukulan. Pasalnya di masa depan, mereka pasti akan membunuh lebih banyak musuh, sehingga hal tersebut bisa menjadi pelajaran berharga, di mana dalam medan perang nantinya, jika bukan mereka yang membunuh, pastilah mereka yang akan terbunuh. Flander mempertegas, tim Dewa Iblis yang mereka kalahkan adalah tim yang tidak memiliki perasaan. Bahkan dalam pertarungan arena Raw saja mereka sudah membunuh 63 orang, sehingga mereka sudah pantas mendapatkan hukuman. Flander juga memerintahkan mereka untuk melepas topeng dan segera pergi dari kota Sylvest agar tidak menjadi pusat perhatian. Dikarenakan pertarungan kali ini di luar dugaan, Flander berniat untuk menyumbangkan 90% uang hasil pertandingan kepada keluarga korban kekejaman tim Dewa Iblis, sedangkan 10%-nya akan dia gunakan sebagai uang cadangan Akademi Shrek. Singkat cerita, keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju Akademi Tiando. Beberapa saat kemudian, baru saja tiba di Akademi Tiando, mereka mendapatkan sambutan yang kurang menyenangkan dari beberapa murid. Pada awalnya Flander bertanya secara baik-baik, tapi tanpa terduga seorang murid bernama Xiu Beng justru menghina mereka dan mengatakan jika orang-orang miskin tidak layak berada di Akademi Bangsawan. Ya jelas saja hinaan tersebut membuat Demu Bai merasa kesal. 至少能够抵挡住才对，可惜
Tidak berselang lama, Qin Ming akhirnya tiba di tempat tersebut dan meminta mereka untuk berhenti mengganggu tamu undangan. Kemudian Qin Ming mengajak Flander menuju ruangan pertemuan, sedangkan kelompok Xiu Beng dia hukum untuk memutari lapangan sebanyak 10 kali. Ya jelas saja mengetahui hal itu membuat Xiu Beng benar-benar terkejut, bahkan menaruh dendam kepada Akademi Shrek. Dalam perjalanan, Qin Ming menjelaskan, jika lokasi Akademi Tiando berada di pertengahan gunung, memiliki area latihan khusus untuk para murid akademi, sehingga bisa memaksimalkan potensi roh pelindung mereka. Memiliki 500 murid, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga kerajaan dan bangsawan, serta memiliki kurang lebih 50 guru, di mana para murid dibagi menjadi 3 level. Level 25 ke bawah level dasar, level 25 sampai level 30 level menengah, dan level 30 ke atas level tinggi. Para murid yang sebelumnya dihajar Dai Mubai, mereka berada di level dasar, sedangkan para murid yang menjadi lawan mereka di arena roh adalah level tinggi. Sedangkan para guru juga dibagi menjadi 3. Level 40 sampai level 50 disebut level bawah, level 50 sampai 60 level tengah, level 60 sampai 70 level tinggi. Mereka diatur oleh 3 guru tertinggi yang disebut Dewan Pengurus. Oleh sebab itu, dengan level Flander dan Guru Zhou, sudah dipastikan bisa menjadi guru level tinggi di Akademi Tiando. Tidak terasa sambil mengobrol, mereka akhirnya sampai di ruangan diskusi dan langsung disambut oleh 3 Dewan Pengurus. Ketua pertama bernama Zilin level 83, roh pelindung akar biru tipe kontrol. Ketua kedua bernama Bai Bosan, level 85, roh pelindung tungku bintang Master tipe pertahanan. Ketua ketiga bernama Meng Senji, level 86, roh pelindung jin kegelapan Master tipe penyerang samping. Singkat cerita, setelah memperkenalkan diri satu sama lain, mereka segera membawa rombongan Akademi Shrek memasuki ruangan diskusi. Di dalam ruangan, Meng Senji pada awalnya terlihat sangat terkejut jika tim Akademi Shrek bisa mengalahkan tim terbaik Akademi Tiando. Namun, Flanders justru terlihat sangat sedih jika akademinya akan segera hilang. Pasalnya akan berganti nama menjadi tim Akademi Tiando. Tapi siapa sangka, setelah mendapatkan penjelasan dari Qin Ming, dia memperbolehkan Akademi Shrek berdiri sendiri dan bebas melakukan apapun di Akademi Tiando. Bisa dibilang rumah sementara bagi tim Akademi Shrek. Di tengah-tengah percakapan, Ziling meminta mereka menunjukkan Master tipe pengendali yang dikatakan sangat berbakat dan menjadi intim dari tim Akademi Shrek. Mendengarkan hal itu, Master segera meminta Tangsan untuk maju memperkenalkan diri. Tapi siapa sangka baru saja maju, Ziling langsung menekan Tangsan dengan kekuatan roh yang dia miliki, di mana Ziling bertujuan untuk mengetes daya tahan tubuh Tangsan sebagai seorang Master tipe pengendali. 小三的身体韧性可非常人能比，他应该已经达到极限了。这孩子的魂力在33级左右，试探唐三的实力。 Pada awalnya, Ziling hanya menggunakan tekanan di level 33 setara dengan Tangsan. Namun jelas saja sebagai seorang Master Roh yang memiliki roh pelindung ganda, tekanan seperti ini dengan mudah Tangsan lewati. Ditambah lagi dengan tulang roh eksternal, Tangsan mampu bertahan. Menyadari jika tekanan yang dia berikan tidak bereaksi terhadap Tangsan, Ziling perlahan menaikkan tekanan yang dia berikan, bahkan menyentuh di level 40, sehingga membuat Tangsan akhirnya melepaskan roh pelindungnya. Namun masih dalam kondisi stabil. Sampai akhirnya di level 44, Tangsan menggunakan tulang roh eksternalnya untuk menahan tekanan yang diberikan Ziling. Jelas saja mengetahui jika Tangsan memiliki tulang roh eksternal, membuat ketiga dewan benar-benar terkejut. Master kemudian meminta mereka untuk merahasiakan tulang roh tersebut demi keamanan Tangsan. Pasalnya tulang roh eksternal sangatlah diincar oleh seluruh Master roh tingkat tinggi. Namun siapa sangka di tengah-tengah percakapan,
seorang bangsawan tiba-tiba memasuki ruangan. 是他。 Wadidaw, selain berhasil mengalahkan tim terbaik Akademi Tiando alias tim yang diketuai oleh Yu Tianheng dari Sekte Naga Batir Biru, tim 7 Monster Strike juga berhasil membantai tim Dewa Iblis di arena roh kota Sylvest. Bahkan Tang San juga yang memiliki tulang roh eksternal menggemparkan ketiga dewan pengurus Akademi Tiando. Sedangkan orang yang baru datang di akhir cerita siapa ya guys ya? Yang udah nonton dari episode 1 sampai tamat pasti tahu ya kan? Buat yang masih penasaran gimana Abang Frank ngejelasinnya, langsung aja subrek dan nyalain loncengnya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Zunze undur diri mau lanjut rebahan santuy dulu. See you and bye.